Halo teman-teman, selamat sore. Kita berjumpa lagi di channel Ars bersama saya Hani. Ini adalah konten yang sudah kita nanti-nantikan selama ini, baik kalian para penonton maupun saya sebagai pelaku tindak kriminalnya. Kan kemarin kita live sudah sempat membahas mengenai bagaimana saya menemukan RTX 3090 di harga 9 jutaan. Kali ini kita akan unboxing ini, bukan unboxing, kita mau membahas apakah graphic card ini masih layak dipakai, bisa dipakai atau tidak. Nah oke, sekarang langsung aja ya, kita nggak usah basa-basi terlalu banyak ya. X-Mining worth it dibeli atau enggak, apakah beli X-Gaming atau apapun itu istilahmu, pokoknya kalau murah buat saya beli. Jadi saya beli itu dari toko hijau, marketplace-nya toko hijau kalau kalian pengen tahu. Kenapa kok ini ada dua packaging? Jadi saya membeli graphic card, cuma penjualnya itu bilang kalau nanti saya diberi heatsink tambahan untuk backplate-nya, karena yang kita tahu 3090 itu memorinya ada di dua sisi ya. Nah cuma penjualnya ini adalah orang yang jujur ya. Dia lupa ngirim coolingnya ini, jadi dikirim terpisah. Yang ini dikirimnya Gen E, yang ini layan parcel. Kita buka dari yang kecil dulu. Kalau yang gede kalian sudah tahu apa. Jadi yang kecil itu adalah heatsinknya dia untuk backplate-nya. Nah kayak di live kemarin, ini mewah sekali. Kamu diberi quick wipe, kamu dikasih cable ties, dan yang paling penting kamu dikasih glove supaya tidak meninggalkan bekas. Tapi mungkin tidak untuk meninggalkan bekas karena mungkin berminyak ya dari thermal pad-nya ya. Jadi coolingnya seperti ini sudah bekas pakai. Jadi saya beli ini dikasih bonus cooling ini beserta semua debu-debunya. Dan ini adalah thermal pad di belakangnya. Karena kita sudah diberikan sarung tangan, glove, akan aman sangat tidak bijaksana kalau kita tidak pakai ini. Jadi ya kita buka, kita pakai saja. Ini kotaknya untuk coolingnya memori tadi. Kemudian ini adalah graphic cardnya. Jadi dikirim ini dengan berat 5 kilo. Saya tidak tahu apakah ini benar 5 kilo apa enggak. Karena atas dasar ini sudah murah, jadi saya tidak rewel perkara beratnya mau berapa kilo. Ini graphic cardnya. Dosnya seperti ini, punyanya Sotak. Nah, kemudian waktu saya mau beli ini saya sudah tanya. Tapi memang di deskripsinya dia bilang memang ini X-Mining. Jadi kita sudah tahu betul kalau ini adalah VGA X-Mining. Yang jadi pertimbangan saya membeli ini adalah pertama karena saya melihat harganya murah. Itu yang paling mencolok mata adalah harganya, karena 9.500.000. Kemudian saya menanyakan ke penjualnya, historinya kamu pakai untuk mining ini bagaimana? Oh, saya mining beli dari tahun 2021 dipakai untuk mining Ethereum. Seperti yang kita tahu, Ethereum kalau kamu buat mining itu panasnya luar biasa, panas sekali untuk memori. Dan yang kita tahu kalau graphic card itu yang 3090 itu memorinya dari dua sisi, di depan dan belakang ini, itu panasnya sampai 100 derajat. Itu sebabnya kenapa di konten-konten kita yang sebelumnya, saya selalu ngomong, kalau kamu mau beli VGA X-Mining, kalau saran saya jangan beli yang 3090, karena double-sided memorinya. Kita nggak tahu 100 derajat itu efeknya apa ke graphic card untuk memegang 24/7 selama bertahun-tahun, di abuse selama bertahun-tahun. Jadi saya memutuskan, oke, saya sadar dengan resikonya, karena harganya murah, saya mau beli. Tapi yang membuat saya lebih yakin untuk beli ini karena penjualnya itu bilang, oh saya pakai ini kok, pakai cooling untuk backside-nya inilah. Ya oke lah, terlepas dari dia pakai ini suhunya mau jadi 90 derajat, tapi tetap aja itu angka yang mengkhawatirkan ya. Jadi ya tetap saya beli dengan asumsi, oke ini barang dirawat ya oleh pemiliknya ya. Cuma begini, ini disclaimer dulu ya. Ini saya tidak mengembrace kalian untuk beli VGA X-Mining seperti yang saya lakukan hari ini. Ini saya membeli graphic card ini supaya saya yang keluar uang segini banyaknya, supaya kamu tidak perlu mencoba di rumah. Kalau kalian baca konten-konten yang lainnya yang kita beli VGA X-Mining supaya kamu tidak mencoba di rumah yang cuma 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya sudah lah. Kalau yang mahal-mahal ya sudah. Berhubung pas ada rezeki ya saya beli. Kalau nggak ada rezeki ya saya tidak beli. Nggak ada rezeki kayak itu ya, RTX 4000 ya. Nunggu dipinjemin. Nah ini gini ya, ini graphic cardnya seperti ini ya. Nah ini Sotak Trinity. Oh ya, saya lupa ngomong satu hal lagi. Pertimbangan saya adalah kenapa kok saya mau membeli graphic card ini. Yang kita harus sadar betul itu adalah graphic card itu pasti akan ada umurnya. Dan kalau kita pakai ini 24/7 untuk mining,
bisa jadi VGA card ini ada kemungkinan akan rusak sebelum masa garansinya habis. Jadi ketika saya beli ini saya tanya ke penjualnya, apakah graphic card ini garansi dari luar negeri atau dari lokal Indonesia? Oh ternyata dia bilang lokal Indonesia, pembelian kapan? Bulan 6 tahun 2021, oke. Karena buat saya begini, kenapa saya tidak pernah mau ngomong kalau VGA X Mining itu tidak ada garansinya? Karena sebetulnya tidak ada satu metode yang bisa kamu gunakan untuk mengetahui graphic card ini rusak karena mining atau tidak. Karena sebetulnya mining yang kamu lakukan itu beban kerjanya, beratnya sama kayak kalau kamu ngerender, kalau kamu pakai misalnya Lumion dan teman-temannya kurang lebih sama beratnya. Hampir tidak ada bedanya. Dan kalau orang render ya biasanya saya berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu nggak mati komputernya, ya more or less sama lah. Jadi tidak masuk akal kalau kamu sebagai distributor itu kamu menggunakan konsep mining garansi void itu tidak kalau buat saya tidak cengli ya, tidak cengli itu nggak masuk akal, nggak sepadan gitu loh. Karena kamu ketika jualan ini pun juga sudah milking habis-habisan, jadi kalau jualannya banyak ya kalau rusak ya tolonglah kamu bantu-bantu orang sudah bantu kamu untuk menghabiskan graphic card segini banyaknya gitu loh. Jangan mau enaknya, tidak mau susahnya. Habis manis sepah dibuang kan. Oke, itu alasannya kenapa kok saya membeli graphic card ini, karena masih ada garansi, segel masih ada. Segel itu ada dua, jadi segel yang kamu lihat itu adalah segel garansi kapan kamu membeli graphic card itu, dan yang kedua adalah yang paling umum kita temui adalah segel di bautnya graphic card kalau kamu melepas coolingnya. Saya tidak tahu apakah kamu perlu segel di baut itu atau tidak untuk replacement warranty, itu tergantung kebijakan dari masing-masing distributor dan vendor. Tapi yang saya perlukan adalah segel dari distributor, karena itu yang menunjukkan kalau graphic card ini memang betul dibeli sesuai dengan statement dari penjual. Oke, tampilannya seperti ini, kamu masih bisa lihat ini masih ada komplit ini. Bahkan cap-capannya pun masih di plastik, belum dibuka. Kemudian konverter yang notabene tidak akan dipakai oleh seorang miner sejati. Kemudian graphic cardnya. Kalau kalian lihat, itu masih baik-baik saja seperti ini. Fan-nya tidak ada yang patah, bilah-bilahnya. Debu kalian pasti bisa lihat lah. Nanti kalau ada B-roll kalian bisa lihat debu. Kondisi port masih ada tutupnya semua. Goldfinger ada tutupnya, SLI bridge ada tutupnya. Satu minusnya dia adalah di kupingnya untuk memasang graphic card ini dalam case. Dia ada bekas bautnya. Cuma ini adalah sebuah cacat minor yang tidak perlu kita perhatikan karena ketika sudah terpasang baut juga tidak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu menggunakan graphic card ini juga tidak akan berkurang performanya atau tambah panas karena ada cacat di pengaitnya ini. Jadi pembeli pun kamu jangan terlalu bawel gitu loh. Kalau sudah murah ya sudah jangan banyak bacot, dibeli atau ditinggal sekalian. Kalian bisa lihat ini di sini ya. Ini kelihatan kalau ada kayak bekas minyaknya ya. Ini adalah minyak dari thermal pad dari heatsink untuk memori ini. Karena kalau dia kena panas memang akan mengeluarkan solventnya dia. Solventnya itu ya minyak itu tadi. Sepintas kita lihat barangnya sih mulus, tidak ada masalah. Dan kalian bisa lihat ini ada segelnya. Cuma nanti segelnya kita akan blur. Serial number ada. Cuma kalau serial number saya nggak juaji ya. Saya nggak harus minta serial number yang di VGA itu harus sama dengan DOS. Itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena ketika kamu menggaransikan graphic card ini ke distributor, yang kamu kirim itu ya cuma ini, nggak ada DOS-nya. Jadi ngapain kamu beli itu, pertanyaannya harus sama serial number di graphic card dan di DOS. Ya ini kebetulan aja orang yang jualan ini cuma punya 6. Kalau punya 600, saya aja yang jualan, suruh milih DOS-nya sama-sama ini. Ya nggak mau. Kamu mau beliin, kamu nggak mau ya nggak usah dibeli. Mau nggak kok minta selamat. Ini jalannya bagus sih di 9,5 ini. Tapi ini jalan. Kita sudah nyoba sebelumnya jalan. Cuma kan nggak afdol kalau saya tidak memberitahukan kabar gembira ini ke kalian. Kalau sekarang ada 3090 dengan harga yang terjangkau. Less talking, do more ya. Oke, kita coba aja ini test band yang kita gunakan. Hari ini kita buat konten yang sifatnya semi edukasi dan semi melucu ya. Jadi saya nggak ada grafik-grafik kayak biasanya kontennya Ko Indra dan teman-teman itu. Pokoknya ini tak tes nyala, konektor jalan, benchmark jalan, suhu bagaimana, selesai sudah. Saya mau memecahkan mental statement yang saya buat kalau 3090 yang double sided memory itu tidak bijaksana untuk dibeli kalau VGA X Mining. Jadi kita lihat nanti ini apakah benar atau tidak. Ini yang terpasang di sini ini Ryzen 7 5800 X3D yang saya beli karena untuk ke Jogja itu. Kemudian motherboardnya saya beli kas juga X570 Dark Hero.
Ke SSD-nya ini pakai Intel yang 750 SSD zaman jadul. Power supply saya pakai HX, saya lupa 850 atau 750 ini. Jadi ya mostly ini adalah barang-barang yang saya punya untuk ngetes-ngetes seperti ini. Ini udah nyala, X-Mining-nya ada masalah. Sekarang kita shutdown dulu. Tapi shutdown-nya nggak bisa pakai sarung tangan ini. Memang kalau orang susah itu nggak bisa pakai kayak gini-gini nih. Nggak enak soalnya. Sekarang kita ganti, kita pakai 3090 yang saya barusan beli ini. Nah, lupa. HDMI. Oke. Yang seperti kita tahu ya, 3090 kalian harus pakai power 8 pin, tidak bisa di DC chain ya. Saya pakai satu-satu ini ya. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang kita lihat. Nah, kamu bisa lihat RGB-nya pun masih menyala. RGB-nya ada di dua sisi ya, di atas sama di belakang. Sama-sama nyala. Kalian lihat, senyala ini sudah. Tampil tanpa ada kendala sama sekali. Nah, saya tadi ada lupa ngomong ya. Kalau kalian beli VGA X-Mining, mungkin yang kalian perlu tanyakan adalah kondisi fan dari graphic card ini. Kalian wajib menanyakan ini ke penjualnya. Cuma kembali lagi, kalian dari pihak penjual pun kalian juga harus jadi orang yang jujur gitu loh. Jangan membohongi pembelimu. Jadi kalau fan-nya masih kondisinya jelek ya kalian ngomong jelek fan-nya. Cuma kan prinsip berpikir saya adalah kalau kamu membeli graphic card X-Mining, kamu harus siap membeli aftermarket coolingnya dia. Jadi itu sebabnya kenapa saya bilang graphic card ini harganya berapa, kamu harus pikir aftermarket cooling itu harganya berapa, kamu potongkan di sana. Itu buat jaga-jaga aja. Nah, ini kalau sudah jalan seperti ini, yang saya lakukan pertama kali itu biasanya, ini kebetulan di Windows yang saya pakai itu selalu ada afterburner-nya ya. Yang paling gampang adalah fan-nya ini kamu jalankan langsung ke 100%. Nah, apply. Nah, kalian lihat, ini kalau 100% seperti ini, jalan full. Fanmu kalau bermasalah, tidak akan mengeluarkan bunyi senyaring ini. Ini berarti fan-nya kondisinya masih aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan kalian bisa lihat putarannya ini, dia berputar sebagaimana mestinya. Kalau bearingnya ada yang jelek, biasanya dia putarannya jadi tidak simetris, goyang-goyang kelihatannya. Nah, cuma enough lah. Ini terlalu berisik ini. Oke, yes. Oke. Nah, oke ya, ini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah kita membuka. Saya biasanya pakai sensor yang saya gunakan itu HW Info. Nah, HW Info ini kalian bisa lihat ya. Ini kita kebetulan kita nggak pakai screen cap ya, karena screen capnya lagi dipakai sama Aldi untuk mengetes RTX 4000. Jadi karena ya saya menegaskan sekali lagi kalau kita ini adalah channel yayasan sosial. Jadi ya screen cap kita cuma punya satu, nggak punya banyak. Jadi ya satu-satunya cara adalah memajukan kamera ini ke depan. Kalau tidak nyaman, saya mohon maaf. Kalian bisa lihat ini di GeForce. Kalian bisa lihat GPU temperatur, memori junction temperatur, GPU hotspot. Yang kalian harus tahu ini suhu pengujian kita ini, kita ada di ruangan ber-AC ya. Suhunya sekitar 24-an ini mungkin ya. 24 saya 25-an ini karena kebetulan di Surabaya lagi musim hujan, jadi suhunya dingin sekali. Oke, sekarang metode pengujian benchmark yang saya gunakan untuk mengetes suhu. Saya selalu menggunakan 3D Mark ini. Kenapa saya pakai 3D Mark? Karena kalau kamu pakai Furmark itu tes yang tidak manusiawi, yang bahkan kamu main game pun tidak akan sepanas itu dan loadnya setinggi itu. Itu Furmark ya. Belum lagi kalau kalian menemukan statement-statement yang kita harus melakukan Furmark selama 1 kali 24 jam, itu Eden namanya. Jadi saya tidak menyarankan kalian untuk mengembrace prinsip kita harus mengetes itu menggunakan Furmark. Jadi kalau kalian ada pembeli ya, kalau kalian sebagai penjual, kalian ada pembeli yang minta ngetesnya pakai Furmark, ini kamu tak kasih satu clue-nya ya. Ya kamu tanya ke pembelimu, kamu punya graphic card apa di rumah? Misalnya, oh saya pakai RTX 3060, ya sudah, saya tolong difotokan start awalmu kamu buat Furmark kapan, berakhirnya kapan selama 1 jam. Kalau bahkan pembelimu sendiri tidak mau melakukan hal itu, ya jangan mau dong barangmu dibeli sama dia. Kan bodoh sekali itu namanya. Oke.
Ya saya tahu sih memang di Indonesia ini bodoh komoditas gitu loh. Cuma boya aja teman-teman. Oke, kembali lagi ke sini ya. Ini untuk stress testnya ya. Stress test ini selama ini kalau saya kita berbeda. Kita kalau menguji daya dan menguji graphic card ini beres apa enggak itu berbeda. Kalau daya kita pakai Baltev, tapi kalau menguji performanya ini memorinya beres apa enggak, karena ini 24 GB dan kita harus mengutilize memorinya ini semua, saya biasanya pakai time spy yang ekstrim. Nah, ini saya enable video mode supaya dia bisa dibaca ya HW infonya ya. Ini mengganggu ini. By default itu kalau 3D Mark stress test itu 20 loop. By default. Terserah kalian mau berapa loop. Yang pasti satu loop ini kalau nggak salah 1 menit. Kita run stress test 20 loop ya. Nah, sambil jalan dilihat nanti hasilnya bagaimana. Oke, ini tesnya lagi berjalan ya. Sepanjang berjalan ini kalian bisa lihat suhu GPU-nya ada di angka 70 derajatan. Untuk GPU memori ada di 86. Kalau kalian bertanya kenapa kok 3090 ini panas sekali, kalian jangan lupa ini time spy extreme yang 4K. Ini 4K, cuma dia di downscaling jadi 1080p monitornya kita ini. Nah, kalian bisa lihat ini fan-nya ada di angka 1800 RPM-an. GPU power draw-nya ada di angka 350 watt. Ini saya tidak ngurangi power limitnya ya, jadi dia tetap jalan sebagaimana mestinya tanpa di overclock atau underclock atau apapun itu istilahnya. Yang saya rubah itu hanya ini. Jadi fan-nya itu kita pakai user define yang auto. Yang maksudnya itu gimana? Kalau dia panas, RPM fan-nya ini ikut naik. Jadi dia mengikuti. Itu sebabnya kita beberapa waktu yang lalu sempat membuat konten kalau kamu pakai graphic card ini, Afterburner ini, fan-nya perlu di auto atau tidak. Ini case by case ya. Cuma kalau buat saya, kalau untuk graphic card seperti 3090 ini bijaksananya kamu pakai fan yang user define auto itu. Karena apa? Karena kamu bisa lihat GPU memory junction-nya ada di angka 86 derajat. 86 derajat itu masih suhu operasionalnya untuk GDDR6X. Cuma itu kan sudah panas. Meskipun dia T-junction-nya ada di 105 kan, prinsipnya silikon itu untuk silikon elektronika itu semakin dingin semakin baik gitu loh. Ini kalau kita nggak bikin yang auto itu mungkin suhunya akan di atasnya ini gitu loh. Dan kalian perlu ingat ya, ini kita pakai ruangan ber-AC di suhu 24-25 derajat Celcius. Jadi kalau di rumahnya kalian tidak pakai AC, kalian harus mikirkan ulang. Kalau kamu beli VGA seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Terlebih lagi kalau VGA X mining. X mining itu pastinya kalau dia nggak ganti pad, kamu harus ganti padnya karena padnya pasti akan mati kalau kepanasan seperti ini. Kamu harus repaste ulang, kamu harus bersihkan fan-nya. Mungkin kalau kalian orangnya yang tidak bisa melihat graphic card ini kotor, ya heatsink ini kamu lepas, kamu cuci. Ada yang seperti itu, saya salah satunya. Nah ini sambil berjalan kita lihat, ini 71 untuk GPU dan memorinya ada di 86. GPU hotspotnya ada di 83,4. Core clock-nya dia ada di angka 1750, memory clock-nya ada di 2438. Kemudian apalagi? Ya yang kita perlu perhatikan kan cuma ini aja ya, karena kita akan memang mengetes graphic card ini gitu loh. Apakah ini X mining ini layak dibeli atau tidak? Oke, ini kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Tadi saya menduga sudah 20 kali, ternyata belum. Ini berjalan suhu GPU-nya dari 71, memori tetap di 86. Dan kalian bisa lihat selama ini tidak ada artifak sama sekali. Kalau ada artifak kalian akan lihat ini ada artifak-artifaknya kelihatan. Dan biasanya kalau saya berjalan segini lamanya, itu VGA kalau yang bermasalah itu akan kelihatan. Entah dia tiba-tiba ngeblank, atau ada artifak, atau layarnya mati nyala, itu kelihatan. Jadi kalau buat saya bijaksananya kamu mengetes graphic card itu kan lebih enak kamu melihat tes benchmark seperti ini daripada kamu lihat full mark gitu loh, yang ngeliat ring dari bulu muter-muter tapi suhu GPU-mu 100 derajat itu kan nggak manusiawi. Selain panasnya tidak manusiawi kan, yang paling masuk akal itu adalah kamu tidak akan main game yang seperti itu gitu loh. Game yang seperti ini, time spy ini ada banyak. Game yang seperti full mark itu nggak ada gitu loh. Jadi kan itu adalah suatu kebodohan yang hakiki kalau kamu menggunakan itu sebagai patokan kalau VGA ini bekerja sebagaimana mestinya gitu loh. Bahkan full mark itu tidak ada teknologi apa-apa sama sekali. Ini masih DirectX 12 loh ini. Jelek-jelek begini ini DirectX 12 loh. Saya nggak tahu bahkan full mark itu pakai API apa itu. Mungkin bisa OpenGL kalau nggak salah dulu itu.
Bentar ya, ini karena monitornya tesnya 4K di downscaling jadi 90p, jadi nggak kelihatan ini sudah jalan loop berapa kali ini. Karena ini dibuat yang window enable supaya kalian bisa lihat HW info ini. Fan-nya pun berputar masih normal, tidak ada masalah. Kalau sudah 20 menit, biasanya kalau fan-nya sudah jalan 70%an ini, kalau fan-mu bermasalah, pasti akan kamu mendengarkan bunyi-bunyi yang aneh atau kamu melihat putaran dari blade fan-nya ini yang tidak beres gitu loh. Cuma saya tidak pernah menemukan waktu kamu ngetes VGA seperti ini tiba-tiba keluar api dari VGA-mu, itu jarang sekali, kecuali memang ada yang nge-short di dalamnya. Nah, ini sudah keluar ya hasilnya ya, kalian bisa lihat ya. Jadi dia tadi ada di 72, GPU-nya maksimumnya. GPU memory junction-nya ada di 88, maksimum itu ya. Tapi average berjalan ada di 62 dan 75. Oke, ini kita tutup dulu, terus kita perbesar ini, jelek. Nah, time SPY ini 97,3% pas. Kenapa kok ini nilainya 97,3%? Dia pakai ini. Kita bisa lihat dari loop pertama sampai loop ke-20. FPS-nya bisa lihat 60, 59, 59. Ini variabel semua. Dia akan berubah terus. Kenapa keluar angkanya 97,3%? Itu adalah kalkulasi dari semua loop ini dibagi rata-rata dari angka 100% ketemunya berapa. Jadi menurut 3D Mark ini pas. Kenapa kok saya percaya sama apa yang dilakukan oleh 3D Mark ini sama si UL ini? UL ini dia sudah berusaha apa yang membuat software seperti ini itu jadi yang namanya industri standar. Jadi apa yang dia tampilkan di sini ini bisa dipertanggungjawabkan secara industrial. Sedangkan Furmark itu tidak ada backingannya, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana-mana. Jadi kalau graphic cardmu kebakar karena Furmark, kamu ngomong-ngomong ya nggak bisa juga gitu loh. Tapi kalau ini tidak akan membuat graphic cardmu terbakar karena ini adalah industri standar. Mereka sudah melakukan tes-tes yang sedemikian rupanya dan sedemikian advance-nya supaya mengetes graphic cardmu ini apakah masih layak dipakai atau tidak. Ini fungsinya stress test. Dari stress test ini kita bisa tahu yang menjadi masalah dari graphic cardmu ini apa. Apakah graphic cardmu ini bermasalah ataukah performanya turun karena coolingnya tidak maksimal. Nah, jadi dari saya graphic card ini lolos stress test, aman. Jadi ini sudah memasuki ke kesimpulannya ya. Kalau buat saya begini ya, kamu beli graphic card ya, X Mining, itu tidak ada masalah selama penjualnya itu jujur. Mau ngomong kalau graphic card ini X Mining, graphic card ini X Mining, sama dia jujur, itu akan terbuka komunikasi yang beres gitu loh. Dan kamu pun sebagai pembeli, kamu harus sadar dengan resikonya kalau kamu beli graphic card X Mining itu bagaimana. Kalau dalam kasus yang 3090 ini berhasil mematahkan mental statement saya kalau yang memori ada di double sided ini tidak layak untuk bermain game karena kepanasan. Cuma ini yang kalian harus mengerti dan jangan dimakan mentah-mentah. Karena penjualnya memasang ini, ada cooling tambahan untuk backplate-nya dia. Jangan disamakan dengan kamu membeli graphic card 3090 yang tidak ada ininya. Itu dua hal yang berbeda. Karena ketika dia sudah jalan 100 derajat selama 24/7 entah bertahun-tahun, itu akan ada yang namanya degradasi dalam komponen elektronik. Jadi buat saya kalau kamu beli VGA X Mining, kamu beli VGA X Mining silakan, selama kamu tahu resikonya dan kamu tahu siapa penjualnya. Karena buat saya, dan ini sudah saya buktikan berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali, kalau VGA X Mining itu tidak akan membuat performanya turun dari kamu pakai mining atau bermain game, selama dia ditreatment dengan beres. Nah, oke. Jadi ini menutup kesimpulannya untuk konten yang kontroversial ini yang saya yakin pasti akan mengundang banyak mendang-mending, tanya kiri kanan, jangan beli X Mining. Beli X Mining nggak apa-apa, itu terserah kalian. Kalian mau menanggapi bagaimana. Kalian yang tidak suka dengan konten ini ya terserah kamu. Kalian para distributor yang bad dengan konten ini juga terserah kamu. Tapi inilah kenyataan yang terjadi di market. Kalau VGA X Mining ini membanjiri pasaran. Kalau buat saya, kalau kamu menemukan graphic card yang harganya menarik dan ajaib seperti ini, ya dibeli selama kamu sadar dan tahu dengan resikonya. Jangan membeli graphic card ini karena murah, kemudian kamu lihat ada cacatnya yang tidak sesuai keinginanmu, kamu mengkomplain penjualnya. Ini kemarin saya beli, yang jualan sempat memberikan invoice dia waktu beli aslinya. Itu satu graphic card dia beli di harga 43 juta kalau nggak salah. Dan saya membeli ini di harga 9,5 juta. Dia pemakaian dari bulan 6 tahun 2021. Jadi kamu jelek 1 tahun kamu mining Ethereum dan graphic card ini masih belum BEP kalau dengan modal 43 juta. Jadi kamu harus tahu, mereka pun juga merugi.
kamu sudah dikasih harga 9 juta ini sudah murah. Kalau buat saya sudah murah sekali. Jadi ya, apalagi yang kamu mau buat alasan untuk menawar ini jadi 5 juta, 4 juta. Karena gini loh, ini kan kamu help me lah. Kamu bantu orang bantu kamu, selesai. Percayalah kalau jadi orang baik itu akan ada manfaatnya. Oke, ini penutupnya. Kalau saya selama ini 30-90 dirawat dengan baik dan benar, sekali lagi 90 derajat, 100 derajat, 100 derajat saya tidak tahu ya. Tapi kalau via penjualnya dia bilang suhunya 90 derajatan, oke. Terbukti dengan kita coba stress test tidak ada masalah. Kemudian statement saya dulu waktu awal-awal adalah ketika kamu beli graphic card, yang harus kamu hitung adalah kamu harus membeli cooling bawaannya. Aftermarket cooling untuk menggantinya kalau dia rusak. Jadi karena ini harganya 9,5 juta, saya sudah mikir kalau misalnya saya mau mengganti ini, saya cari aftermarket coolingnya nggak nemu. Opsinya adalah saya harus mengganti pakai blok seperti ini, EKBB ini. Salah satu pertimbangan saya kenapa kok saya membeli Shortag ini karena ada aftermarket coolingnya ini, solusi untuk kalau misalnya fan-nya nggak jalan. Karena ketika saya beli 30-90-nya Shortag ini, di kepala saya tidak ngurus dengan yang namanya fan ini mau nyala atau tidak gitu loh. Jadi saya siap dengan ini. Jadi kan hitungan saya kan bener. 9,5 juta ditambah waterplug kiri kanan yang harganya mungkin sekitar 4 juta sekian lah ya. Waterplug sama backplate ini. Jadi kalau dihitung-hitung 13 juta. Berarti kan meskipun 13 juta itu bukan angka yang wajar, tapi kamu mendapatkan graphic card dengan GPU block. Coba kamu bandingkan kalau kamu membeli graphic card yang sudah include dengan GPU blocknya kan harganya nggak mungkin dapat segitu juga. Jadi buat saya ini adalah hoki dan merupakan kepuasan tersendiri hunting barang seperti ini. Karena ini sekaligus memecahkan mythbuster untuk kalian yang takut kalau beli VGX Mining itu bagaimana. Selama kalian mengerti cara membelinya, ya nikmat apa lagi yang kamu dustakan gitu loh. 30-90 harga 9,5 juta. Semua teman-teman saya yang saya kasih tahu kayak gini semuanya cuma ngiler-ngiler. Tak kasih linknya, harganya sudah naik jadi 11 juta. Kan enak, 9,5 juta kamu beli daripada kamu tidak beli harganya naik. Belilah selagi murah dan ada kesempatan. Timing is everything. Jadi sekian konten kita hari ini, konten edukasi singkat mengenai VGX Mining ini. Kalau kalian senang dengan konten-konten yang kontroversial dan mengundang banyak pertempuran seperti ini, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan share untuk teman-teman kalian. Tim mending beli VGA baru, mending VGX Mining, mending pakai onboard, mending yang mana yang dayanya paling rendah, ini di-share aja. Ini akan membantu semuanya, mencerahkan mata batin kalian. Nah, oke. Konten hari ini sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi di konten berikutnya adalah ketika saya mengganti Shortag ini menggunakan GPU block ini. Sekalian nanti di konten ini saya akan memberikan insight ke kalian. Kalian kan banyak yang sering tanya, thermal pad ini pakai yang berapa mili? Saya beli ini kalau saya ngukur 2 mili, tapi saya beli pad 2 mili, kenapa kok nggak bisa masuk? Kenapa kok tetap overheat? Kalian nantikan di konten berikutnya. Nanti saya akan bahas ini bagaimana cara memilih thermal pad yang cocok untuk graphic card kamu. Oke? Sampai di sini, saya Hani, undur diri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.